dan berdaya dalam membantu kesejahteraan keluarga, serta mempersembahkan talenta terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja kita masing-masing. Sebagai presiden, jadi ada konteksnya. Lagu ini merupakan refleksi perjalanan kehidupan bangsa yang saat itu syarat dengan KKN. Acara itu sudah ada, tapi nanti selebihnya ada nanti di slide yang sudah disiapkan oleh panitia. Acara berjalan secara otomatis. Koordinator juga sudah tertulis dan terlalu di dalamnya. Nanti penjual syafaat Kak Pendeta sekaligus nanti menyampaikan materi membahas tentang tema kita hari ini, ya. Dan kita ikut prosesi di depan nanti sama pengurus ketua sama para pendeta dan pelaksanaan ya. Persembahan namanya ini materi tema jelas nanti dibaca masing-masing sudah saya share dari kedua di khotbah lebih kepada kita yang tidak sedikit bawaan
Di bawah dari apa nanti? Walaupun aku juga khotbah, pas nanti selesai khotbah saya share lagi materinya. Saya sudah simpan. Kasih. Sebelum kita berangkat, sama pendeta bentar-bentar lah buat doa. Tak sadar wata. Jadi saya aja ya. Kapasadarata martangnya kita. Lejahuba di bata usopan rohanami oleh Tuhan di bagasan manogot niarion. Bowi hami martungu, rakyat PPD, semuanya kautusan parokuan siantong atau kami distrik Walu di DKI Jakarta. Nang somonipe rakyat ka Parkobas, Tita. Kita memasuki ruangan ibadah. Ya, musik menyambut masuknya rombongan prosesi. Shalom. Oras. Amalina, kita akan mulai ibadah dan pertemuan pada persekutuan perempuan distrik wilayah Timur 1, Timur 2 dan Pusat. Hari ini hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 di HKBP Resort Cibubur. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saudara yang terkasih, hari ini kita bersyukur dapat berkumpul dalam kasih Kristus, dalam satu hati, satu iman, dan satu tujuan, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah dan pertemuan PPD wilayah Timur 1, Timur 2, dan Pusat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 100
ayat 2 berkata, hari ini kita bersama-sama merenungkan tema peranan perempuan di dalam pengajaran iman di tengah keluarga. Tema ini mengingatkan kita bahwa perempuan sebagai ibu, istri, maupun anggota keluarga memiliki panggilan yang mulia dalam menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Kita puji Tuhan dari NKB nomor 7 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Engkau beri kepada kami, PPD Distrik 8 DKI Jakarta, Regional Timur 1, 2, dan Pusat, untuk berkumpul, bersekutu, dan beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menciptakan kami dengan maksud yang mulia. Terima kasih atas setiap tugas dan peran yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, kuatkan kami saat kami lelah, teguhkan kami saat kami goyah, berikan kami hati yang lembut namun berani, hikmat dalam berkata, dan kasih dalam bertindak. Ajari kami untuk rendah hati, tidak mencari pujian, melainkan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan. Kita dengarkan lagu dari wilayah Jakarta Pusat. Datanglah
mendengarkan lagu pujian. Imanku
generasi berikutnya. Dalam kehidupan keluarga Kristen, Tuhan memberikan peranan yang mulia kepada perempuan untuk menjadi pembawa kasih, penjaga keharmonisan, dan pengajar iman melalui perkataan maupun teladan hidup sehari-hari. Seorang perempuan sering menjadi pribadi yang pertama mengajarkan anak-anak untuk berdoa, mengenal firman Tuhan, hidup dalam kasih, dan belajar mengampuni sesama. Pengajaran iman itu dimulai dari hal-hal sederhana di dalam rumah. Dunia saat ini membawa banyak tantangan bagi keluarga. Kesibukan, perkembangan teknologi, pergaulan, dan perubahan nilai kehidupan. Karena itu, keluarga Kristen harus memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Firman itu berita bagi hatiku dan terang bagi jalanku. Pengajaran iman tidak hanya disampaikan lewat kata-kata, tetapi juga melalui sikap hidup yang penuh kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan kasih. Ketika perempuan tetap setia berdoa bagi keluarganya, tetap mengandalkan Tuhan dalam pergumulannya, dan terus menghidupi firman Tuhan, maka ia sedang dipakai Tuhan membangun keluarga yang kuat di dalam iman. Tuhan rindu agar setiap
sudah mengumandangkan pujian kami kepada Tuhan dalam persekutuan atau ibadah kami ini. Biarlah Tuhan tetap hadir bersama kami di tempat ini. Kami Tuhan berterima kasih untuk kesediaan dari gerejamu HKBP Cibubur ini yang menjadi tuan rumah bagi ibadah dan pertemuan dari seksi parokuan Huria yang ada di resort khusus regional Timur 1, Timur 2, dan Pusat. Biarlah Engkau memberkati gerejamu ini, ya Bapa, dari semua pelayan full timer, para halado, dan semua yang berpartisipasi sebagai pelayan di tengah-tengah gerejamu ini. Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga setiap pelayanan dapat berlangsung dengan baik dan setiap anggota jemaat Tuhan berpartisipasi juga untuk kemajuan dari gerejamu HKBP Cibubur ini. Ya Bapak yang di surga, kami juga mau berdoa untuk pengurus PPD. Sebagai ketua PPD kami dengan Sandra Burus dan jajarannya, Engkau memberkati setiap pengurus PPD ini Tuhan, yang terus memberikan hal-hal yang baik di tengah-tengah perempuan yang ada di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta ini. Beri kesehatan, beri juga sukacita dalam melakukan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah distrik ini untuk khususnya perempuan. Dan kami juga berdoa untuk setiap SPH khususnya Tuhan di regional wilayah Timur 1, Timur 2, dan Pusat. Pun para pengurus dan seluruh seksi parokuan adalah para pelayan Tuhan yang memberikan pelayanan di tengah-tengah gereja. Berkatilah Tuhan seluruh pengurus SPH dan para anggotanya tetap setia melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja, tetap bersemangat melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja dan memikirkan hal-hal yang baik di tengah-tengah gereja di mana kami semuanya Engkau tempatkan dan berada. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk anak preses kami yang memimpin HKBP Distrik 8 DKI Jakarta ini. Kami berdoa juga untuk para full timer yang ada di distrik DKI Jakarta ini, para hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Khususnya mempreseskan Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, bertambah-tambah kesehatan anak preses kami dan semangat beliau untuk melayani, bekerja, memimpin distrik kami ini dengan baik, sehingga setiap program yang berlangsung di distrik ini semua dapat berlangsung juga dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami pun Tuhan mau berdoa untuk anak preses dalam penyampaian firman yang kami lakukan. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada anak preses kami, sehingga ketika firman disampaikan juga materi yang akan dibawakan
dapat menjadi penguat bagi rohani kami, semangat kami menjalani kehidupan kami dan peran kami perempuan di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah gereja, dan dimanapun kami berada. Kami pun mau berdoa untuk anak presiden kami dan keluarga yang presiden kami serta anak-anak beliau. Tuhan berkati, berikan semangat kepada iman presiden kami untuk mendampingi anak presiden dalam setiap pelayanannya, juga anak-anak beliau dimanapun berada dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tambah-tambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga anak presiden kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, untuk suami, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu. Tuhan, jadikanlah kami sebagai ibu, sebagai istri, sebagai opung, memerankan tugas-tugas kami itu dengan sebaik-baiknya dan memampukan kami Tuhan dengan sebaik-baiknya, agar kehadiran kami baik sebagai istri, baik sebagai ibu, maupun sebagai opung dapat kami lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, dan kami pun lewat kami, peran kami akan menjadi berita firman, mengedepankan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami Tuhan juga mau berdoa, khusus kami mau berdoa untuk inang kami yang pendeta Sitorus Situmorang, di mana Engkau baru saja memanggil ke sisimu amal pendeta Sitorus. Tuhan, tentulah masih meninggalkan Tuhan, dan dalam doa kami ini bukan untuk kembali mendukakan hati keluarga khusus kepada inang kami, tapi kami dalam hal ini mau menaikkan doa kami dalam kesempatan ini. Kami semua melekat tangan kami Tuhan, biar Engkau memberikan penghiburan kepada inang kami, kepada keluarga anak-anak beliau Tuhan, sehingga dengan penghiburan daripadamu, karena kami sesungguhnya berduka, jemaat kami teman-temannya sepelayanan berduka Tuhan karena kepergian anak pendeta kami ini. Tapi Tuhan lebih mengasihi beliau Tuhan, lebih mengasihi anak pendeta kami, dan kami hanya bermohon kepadamu, hiburkanlah kami semuanya, kuatkan dan tetap beri semangat kepada inang kami, Inang Guru Situmorang beserta anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh rangkaian yang akan berlangsung di tempat ini, di gerejamu HKBP Cibubur ini, kiranya dapat berlangsung dengan baik demi hormat serta kemuliaan namamu, dan kami bertambah-tambah sukacita sepulangnya, seusainya dari kegiatan kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, mohon ampun untuk segala kesalahan, pelanggaran dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh
damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para senang, kita bersyukur selalu ada kesempatan kita berkumpul, bersyukur, puji Tuhan terlebih dalam rangkaian kegiatan program perempuan istri dalam DKI Jakarta ini. Hari ini kita mengambil tema topik tentang peran perempuan dalam pertumbuhan iman di tengah iman. Tentang topik ini saya sudah coba membuat beberapa catatan yang menjadi arahan. Saya sudah bagikan kepada ketua PPD dan kami keunian barangkali topik itu bisa di-share, bisa dibagi, bisa dibaca-baca dan menjadi masukan buat kita minggu dalam rangka bekal untuk membekali anak-anak kita dan peran kita juga. Tapi khusus dalam program ini saya akan rujukan dari firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 128 ayat 3. Mazmur 128 ayat 3, situ Tuhan berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling jalan. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu, inam, dan juga bapak pendek dan adik di sini. Kalau bicara peran, mendengar kata peran bagi saya yang lahir di tahun 62, dan saya masih yakin bahwa ibu-ibu yang hadir di sini masih kebanyakan lahir tahun 60-an. Masih? Atau sudah lebih banyak yang lahir tahun 70-an? Iya. Yang Sandra tahun 62, yang Reni, Mas Silvi, minimal kita 50-50 lah ya. Kalau seperti saya, teman-teman yang lahir 62, yang sempat menggandrungi lagu yang dipopulerkan oleh Black Brothers, jika mendengar kata perang langsung terkenang dengan lagu Dunia Ini Panggung Sandi. Yang menarik, Black Brothers menyebut ada dua cara bahkan motivasi kita memerankan sesuatu. Ada perang wajah dan ada perang yang berpura-pura. Lebih eksplisit lagi, Black Brothers menyebut ada yang memerankan perang kocak dan ada yang memerankan perang bercinta. Perang yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Perang bercinta
bikin kita malu dan terbayang. Lagu ini dikarang dinyanyikan pada saat Pak Soeharto sebagai presiden. Jadi ada konteksnya. Lagu ini merupakan refleksi perjalanan kehidupan bangsa yang saat itu syarat dengan KKN. Saat itu, atau saat ini, katanya nanti masih juga. Yang sebenarnya sejatinya dunia yang penuh perangan adalah merupakan jembatan kehidupan. Bukan sekedar perang kocak yang bikin orang terbahak-bahak, lucu-lucuan, dan akhirnya main-mainan. Bukan sekedar perang bercinta yang bikin orang mampu kepada terbuai sesaat, terpesona sesaat, bahkan tergoda sesaat, yang akhirnya tersesat, laknat menuju kerusakan, berantakan dan kiamat. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan, mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara. Boleh kita ulangi sendiri? Dunia ini harus, dunia ini berperang, dunia ini bagaikan kehidupan, mengapa kita Jadi benar bahwa memang ibu-ibu dunia ini penuh peranan, dan peran itu seharusnya merupakan jembatan kehidupan yang menyambungkan kehidupan. Peran atau jembatan yang membawa kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan. Tetapi mengapa kita bersanding? Dalam konteks kepemimpinan, dalam kehidupan keluarga dan kehidupan rohani, ungkapan peran sandiwara sering digunakan sebagai kritik terhadap sikap munafik atau sekedar menjalankan peran di depan orang lain tanpa kesesuaian antara perkataan dengan tindakan dan tanpa ketulusan hati. Itulah peran sandiwara. Peran berperan memainkan, menerangkan sebuah citra, tetapi bukan menunjukkan
apalagi sebagai ibu bagi anak-anak, istri bagi suami, sebagai perempuan, warga jemaat yang sangat antusias ikut berperan dalam pelayanan gereja, dan sebagai tetangga yang baik di sekitarnya, di lingkungannya. Ibu-ibu yang hadir di sini bukan ibu-ibu yang sedang bersanding, tetapi ibu-ibu yang tampil apa adanya. Amin. Dan hadir serta melayani dengan tulus apa adanya. Karena terlampau capek kita tampil berpura-pura, terlampau capek. Dan jiwa kita tidak sehat, hati dan jiwa kita tidak sejahtera, dan sulit terbaca kalau pura-pura, dan ragu mau dibawa ke mana hubungan ini. Ibu-ibu, kadang-kadang perlu juga seperti Ustaz Somad ya. Ibu-ibu, kainan firman Tuhan yang kita hendak renungkan saat ini, Mazmur 128 ayat 3, lebih banyak mengharapkan seperti apa sosok dan figur seorang perempuan yang secara khusus memilihkan dirinya sebagai seorang istri. Saya katakan memilihkan dirinya sebagai seorang istri. Itu kan pilihan ya. Dari paksa bukan, itu pilihan. Sosok dan figur ini diharapkan seperti pohon yang subur di dalam rumah, tanpa menafikan pentingnya seorang istri, tanpa menafikannya pentingnya seorang istri memiliki kecakapan untuk mengajar, memahami sedikit banyaknya, ya bagaimana mendidik anak di dalam keluarga. Tapi saya masih percaya bahwa hadirnya seorang perempuan yang punya peran sebagai istri, kekuatan pengaruhnya di dalam keluarga masih banyak ditentukan sosok dan keteladanan serta daya tahannya, kesetiaannya, dan kasih sayangnya dalam rangka merawat, mempertahankan kebaikan, kebutuhan keluarganya untuk membawa keluarga kepada keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sejahtera, penuh damai, yang tidak diukur oleh ketersediaan lain finansial, tapi diukur dari sosok seorang ibu yang sungguh-sungguh menjadi penyayang, penuh cinta
kehidupan istri diibaratkan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Kenapa begitu? Seperti pohon anggur. Pertama, pohon anggur salah satu pohon yang sangat digandrungi di sana. Yang pasti buahnya enak, manis-manis, asam, segar, menyenangkan. Semua orang pasti menyenangkan buahnya. Tapi itu kan buahnya tidak datang begitu saja. Pohonnya itu seperti apa? Pertama, pohon ini adalah pohon yang tahan hidup, atau tergolong pohon yang paling lama bertahan hidup sekalipun curah hujan jarang, sekalipun kemarau berkepanjangan, dia paling tahan bertahan hidup. Ini adalah gambaran dari sosok seorang perempuan, sosok seorang istri yang memiliki kemampuan berjuang, mempertahankan kehidupan keluarganya, rumah tangganya, sekalipun secara finansial, secara ekonomi, sumber pendapatan sangat minim. Keuangannya merambat, tetapi seorang istri selalu punya cara. Ini aja, seorang istri selalu punya cara untuk mensiasati agar anaknya boleh makan, boleh sekolah, dan agar suaminya tetap mobil. Itulah kenapa istri yang diibaratkan seorang seperti orang. Jadi masa mengenal ini pengalaman yang sosial ini dia makan gede berkumpul jumpai orang jadi dua nampaknya pasti berkumpul jumpai inatai itu alai masih sendiri daripada bersih bapak untuk bapak Nancy. Nampaknya pasti bangun pagi cepat-cepat umumnya adalah tak boleh dalam senario dari kuliah umum. Ada Markus boleh berumur menurutnya sosana bersua dan sempat berkulur. Apa bahasa Batak berkulur? Bersih bicara pada wilayah Batak bersih dulu nggak sempat berkulur pagi-pagi sudah bangun dan sempat lewat suah, bunga Victor di baku, ame baku, napa, lupa
Singgonal kasih nama, ya. Ibabu tahu tentang kamu dong masih besude agar nunggu lebih babu dan dari kumani kita rumah dia hantar kelar di dinding kelar. Apa tadi? Taker tadi. Dan belum sempat berbunuh cuci muka supaya apa itu jangan sempat terik matahari dia sedikit berubah nanti, tapi dalam suasana pagi masih ada musim dari yang bulan ini bulan itu mengalami seluruh pemanapi napai karutawi terus sesuai asal lama dupe pataru bulan yang kita kalau pada tapi mohon dengan kata ini mau pada boleh ina ente berbubu idul Yunang bidang pertama, butuh kita alam makna dan buku itu, sudah tercapai bukan? Itu terkenal, buku makna itu. Imendei, asal sosok seorang ibu, seorang istri, betul-betul menjamin ketahanan. Punya dan mampu terus mensiasati. Tidak pernah keluarganya, suami dan anak-anaknya pasti kelaparan segala cara dia. Ini sosok. Atau secara psikis, secara perasaan atau kejiwaan, tidak hanya dari sisi finansial. Sekalipun seorang perempuan, seorang istri kekurangan kasih sayang dari suaminya, saya melihat itu tidak akan pernah mengurangi rasa sayangnya, tidak akan pernah mempengaruhi cinta kasihnya kepada anak dan suaminya. Amin. Tungso di halamannya mak tak halamu. Kamu totong dorong dua kan? Ya seorang memang. Ini dong. Lagi betul so di halau merah tapi hamu tolong maka lagi. Amin. Sekalipun dia kekurangan asupan kasih sayang, asupan cinta kasih dari orang-orang yang di sekitarnya, suaminya siapapun itu, seorang istri yang benar-benar takut, dia tidak akan pernah kekurangan kasih sayang untuk mengasihi keluarga. Ia seperti pohon anggur. Yang kedua, ketika keluarga suami atau istri sedang dan akan terus mengalami ancaman dan godaan yang mengancam, yang merusak, seperti pohon anggur. Pohon anggur ini adalah pohon yang paling mampu bertahan dari serangan hama. Paling mampu bertahan dari serangan hama. Ini adalah gambaran kehadiran sosok perempuan, sosok ibu yang menjaga, mengawal kehidupan rumah tangganya dari berbagai ancaman, berbagai
menggerogoti hidupnya sendiri, apalagi menggerogoti anak-anaknya. Alhamdulillah, kenapa lama? Kita tidak bisa mengkiri saat ini maraknya peredaran dan pemakaian narkoba, maraknya judo, maraknya pinjol, perdagangan manusia, human trafficking in persons, dan juga termasuk saya kira itu menjadi godaan sekarang, gaya hidup yang hybrid, gaya hidup yang lebay. Kita mengatakan gaya hidup yang hedon, keinginan, kehendak yang tidak pernah puas. Lihat Pak, Pak. Nah, ibu-ibu, Akaina, nah, Akaina, dengan peran ibu sebagai sosok perempuan yang paling berperan dalam menjaga berlangsungan hidup suami dan anak-anaknya. Ketika peran itu dilakoni dengan baik, akan melahirkan anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Bayangkan, akan melahirkan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Anak-anaknya sehat, segar, bertumbuh dengan baik, menjadi masa depan yang penuh harapan bagi keluarganya sendiri secara khusus, dan tentunya bagi keberlangsungan perjalanan suatu bangsa dan negeri. Ketika anak-anak zaman sekarang sering dituduh sebagai generasi stroberi, generasi yang gampang terluka, generasi yang rapuh dan terobos, yang membuat kita kadang ragu akan kelangsungan hidup bangsa dan negeri. Peran ibu di sini sangat strategis. Kenapa saya sebut sangat strategis? Karena tidak bisa dipungkiri dan pun bersaudara bahwa kedekatan ibu dengan anaknya sangat-sangat kental dan sangat-sangat mendasar dan mendalam. Tidak percuma kehamilan. Tidak percuma mengandung anak kita selama kurang lebih 8 bulan. Selama perjalanan memang alasan yang sangat strategis, tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, pakai kamu posisi memanfaatkan lagi. Berbeda kami yang berbicara kepada anak-anak dengan inona mamanya yang berbicara kepada anak. Itulah posisi. Oleh karena itu, ibu-ibu, kami, rombongan, beragam Tuhan, mari kita perankan peran wajar, ya, peran sejati, peran wajar yang tidak berpura-pura atau tidak bersandi.
sehingga ketulusan cinta dan tindakan kita akan tetap membuat kuat dan sehat perjalanan pelayanan gerejanya, perjalanan bangsa ini. Kiranya Tuhan menyertai khususnya khususnya hari di sini. Masuk terbuka pemahamu. Amin. Terima kasih ya Allah kami, Engkau telah menyatakan saat ini, mengingatkan ulang akan perangkat posisi kami sebagai perempuan dan sebagai ibu di tengah keluarga, sebagai perempuan di tengah bangsa, gereja dan masyarakat. Kami memiliki peran sangat strategis. Kami memiliki panggilan khusus, kelebihan khusus yang menjadi karunia Tuhan. Pakailah kami agar perjalanan pelayanan gereja terus semakin dan maju ke depan. Seiring dengan itu, perjalanan bangsa kami juga akan tetap berjalan menuju kepada kemajuan. Terima kasih atas sahabat dan hasil yang telah kami dengar pada saat ibadah bulanan perempuan sendiri telah di Jakarta ini. Berkatilah firman yang telah menyapa kami, firman yang menguatkan kami, sehingga kami akan segera kembali memposisikan diri kami sebagai sosok seorang ibu yang kuat, tangguh, penuh dengan keikhlasan, ketulusan memerankan peran kami di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Amin.
Dia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Kelihatan semuanya. Oke, hitung ya, Stella. Iya, dari sini aja ya. Tadi dari atas juga berani. Oke, semuanya siap? 1, 2. Wah, bagus nih. Kameranya yang ada di cepat dikit ya. Oke, sekarang gaya bebas yang 1, 2. Terakhir, 1, 2.
Shalom. Shalom. Oras buat kita semua. Yang kami hormati PSS AKBP Distrik 8, Pendeta Allah Mainolan beserta imam. Yang kami hormati para pendeta resort, khusus pendeta AKBP Resort Cibubur beserta seluruh pelayan. Yang saya hormati pengurus PPD Distrik 8 DKI Jakarta, khusus Ketua Umum PPD Pinang Sanggau Barat 29 juga Sekretaris Pinang Sivi Pasar Ibu Seri, serta seluruh ketua SPH dan perwakilan dari wilayah Timur 1, Timur 2, dan Pusat yang kami kasih dan banggakan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kasih-Nya dan penyertaan Tuhan kami AKBP Cibubur diberikan kepercayaan dan kehormatan besar untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ibadah PPD Distrik 8 DKI Jakarta pada hari ini. Perkenalkan, saya selaku Ketua SPH Cibubur sekaligus mewakili seluruh jajaran panitia pelaksana untuk menyampaikan laporan singkat terkait kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah persekutuan dan penguatan imam kaum perempuan di tingkat distrik DKI Distrik 8 DKI Jakarta. Di tengah tantangan zaman yang dinamis, ibadah hari ini mengangkat tema pengajaran iman di tengah keluarga. Berpatokan pada ulangan 5 ayat 4 sampai 9. Fokus utama kita adalah membekali kita sebagai ibu agar mampu menjadikan keluarga kita masing-masing sebagai jemaat kecil dan sekolah iman yang dapat merawat serta mewariskan nilai-nilai Kristiani kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan juga untuk generasi mendatang. Peserta dan kehadiran ibadah PPD hari ini berjumlah 477 orang yang dihadiri oleh utusan dan perwakilan pengurus serta anggota SPH dari resort-resort dan pegawai dari wilayah Timur 1, Timur 2, dan Pusat. Kami sangat bersyukur dan bersukacita atas kehadiran para iman sekalian yang memenuhi gereja Cibubur ini. Selamat datang buat kita semua. Kegiatan ini dapat melaksanakan berkat gotong royong dan dukungan dana yang bersumber dari kas PPD, juga spontanitas dan kontribusi dari SPH wilayah Timur 1, Timur 2, dan Pusat, dan sumbangan sukarela para donatur serta aksi dana panitia. Atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amal PSS AKBP Distrik 8, juga BPH PPD Distrik, serta secara khusus kepada Amal Pendeta Cibubur dan juga Pendeta Resort kami, Pendeta Resort Cibubur, Pendeta Yonde Sitorus yang sudah dipanggil Bapak Wisuda pada tanggal 31 Mei, dan amal inilah yang menyetujui dan mendukung acara kita hari ini sehingga AKBP Cibubur bisa menjadi tuan rumah ibadah PPD ini. Yang awalnya acara ini kita akan laksanakan tanggal 2 Juni dan akhirnya baru kita bisa laksanakan hari ini. Kami semua dengan pendeta kami, dengan Bapak Sitorus, kami dari PPD dan SPH ucapkan turut berduka cita yang dalam atas kepergian amal yang
apabila dalam penyambutan ini penempatan tempat untuk konsumsi maupun fasilitas AKBP Cibubur yang terdapat kekurangan atau kekurangan di hati Bapak Imam semua. Mari kata selamat beribadah dan selamat menerima penguatan iman. Kiranya kembali kita dari AKBP Cibubur ini kita membawa semangat baru untuk membangun jemaat kecil di tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Dan doa para pendeta mahal dan tentunya jemaat. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang seharusnya dilaksanakan pada awal Juni, namun karena Tuhan berkehendak amat pendeta Sitorus yang kita cintai harus berulang ke rumah bapaknya. Puji Tuhan, HKBP Cibubur tetap melaksanakan acaranya pada hari ini dan berjalan dengan baik. Tuhan kita bersama juga kita semua, khususnya pada dengan pendeta Sitorus. Dan kita akan masuk ke macam berikutnya untuk memohon maaf ibu sekalian. Kami mohon perhatian kita sejenak untuk boleh memberikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PPD. Kita boleh tertib supaya semua yang disampaikan dapat kita dengar dengan baik ya. Terima kasih dan kami persilakan kita akan mendengarkan sambutan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Divisi 8 DKI Jakarta. Dengan doa dan saat dan semua saya ditawar semua saja ya. Saya tahu kita sangat bersuka cita bisa bertemu dengan teman-teman sepelayanan, tapi ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan dan terutama program-program kita di tahun ini yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu saya minta untuk kita bisa mendengarkan. Shalom. Horas. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Preses AKBP Divisi 8 DKI Jakarta, Amat Pendeta Ulwan Mentolan STH dan Inang. Yang saya hormati Inang Kabid Koinonia, Inang Pendeta Erna Nasution. Yang saya hormati Amat Pendeta AKBP Cibubur, Amat Pendeta Ambilas Aritonang dan Pendeta Radian beserta keluarga, serta Inang Pendeta Sitorus Urus Moran. Yang saya hormati Amat dan Inang seluruh pendeta resor, seluruh pelayan perumahanku yang hadir di sini. Yang saya hormati seluruh Inang Pagintari wanita yang hadir pada hari ini. Dan pada lalu AKBP Cibubur serta terkhusus ketua pelaksana ibadah pada hari ini, ibadah PPD Inang Leni Sinaga Bogo Siagian, dan sekaligus sebagai ketua SPH Cibubur dan seluruh jajaran panitia yang saya kasihi, yang saya hormati seluruh pengurus PPD, seluruh ketua dan pengurus SPH serta seluruh perwakilan SPH wilayah Jakarta Timur 1, 2 dan Pusat dan seluruh jemaat yang hadir. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya
Semoga Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan semangat bagi kita semua dalam menjalankan tugas pelayanan yang sungguh sangat berat, tapi sungguh sangat menyenangkan. Ya, kita semua. Aman dan Inan, pertemuan ibadah PPD ini mengangkat tema peranan perempuan dalam pertumbuhan iman keluarga. Tema ini tentu mengingatkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kehidupan iman di tengah keluarga. Melalui kasih, melalui keteladanan kita, doa, kesabaran serta pengorbanan seorang perempuan, nilai-nilai iman dapat ditanamkan dan diwariskan kepada anak. Saya sudah share materi APSS di WA group SPH kita, dan saya harapkan tidak hanya di WA group pengurus saja yang di-share, tetapi kepada seluruh jemaat perempuan yang ada di Kuria Pinang masing-masing. Ya, jadi mohon itu di-share. Saya bangga kepada perempuan HKBP. Selalu saya sampaikan kebanggaan saya atas peran ganda yang kita miliki, kita jalani. Terkadang kita merasa lelah dan patah semangat. Namun jangan kita biarkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita terpendam begitu saja. Kita dipanggil untuk menjadi perisai bagi suami dan anak-anak, menjadi tiang doa, menjadi pribadi yang kreatif dan berdaya dalam membantu kesejahteraan keluarga, serta mempersembahkan talenta terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja kita masing-masing. Untuk program PPD di tahun ini, dalam waktu dekat ini, salah satu program unggulan yang sangat mendapat dukungan dari HKBP Distrik 8 DKI, khusus sama PSS, yaitu PPD Expo. Tahun ini adalah PPD Expo keempat, sehingga PPD Expo ini menjadi bagian dari program Panitia Transformasi 2026. Waktunya adalah tanggal 24-25 Juli, dan setelah acara ini ada sosialisasi tentang PPD Expo ini. Dan saya mengharapkan dukungan dari kita semua untuk mensukseskan pameran UMKM PPD Expo yang akan berlangsung pada tanggal 24 dan 25 Juli yang akan datang. Kemudian akan ada pembekalan pengurus-pengurus SPH di akhir Agustus yang akan datang. Saya mengharapkan seluruh pengurus dapat mengikuti kegiatan ini, karena pembekalan ini akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan, kepemimpinan kita semua dalam pelayanan. Kemudian untuk
untuk acara yang berikutnya. Kita mendengarkan sejenak sosialisasi dari PPD Expo yang tadi sudah disampaikan akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juli 2020. Untuk itu kami mengundang kepada Ina Sylvia Sirai, iya, bersama Ibu Ketua juga, Ibu Ketua, Ibu Reni dan Ina Sylvia, bertiga para BPH PPD 8 akan sosialisasi untuk PPD Expo. Iya. Oke. Yang maju Ina Sylvia. Oke, baik, berdua. Ina Ketua juga baik, bertiga. Bertiga akan menyampaikan. Sina, izinkan kami di sini dari panitia tahun transformasi distrik, khususnya di bidang ekonomi kreatif atau dalam hal ini salah satu program dari PPD yaitu PPD Expo 2026 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dalam tahun transformasi sebagai ketua umum adalah Inang Sandra Utabarat Guru Sidabutan. Sebelum saya bicara, ada baiknya dengan ketua umum memberikan arahan agar seluruh inang ketua SPH boleh memahami apakah itu panitia tahun transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan juga dengan PPD Expo 2026. Silakan ya. Baik, terima kasih untuk PPD Expo. Saya khusus kita visualisasi PPD Expo ya. PPD Expo diadakan di tanggal 24 dan 22 Juli. Kenapa 2 hari? Karena ini permintaan dari para pelaku UMKM supaya 2 hari dilaksanakan. Dan kita coba di tahun ini untuk melaksanakannya selama 2 hari. Oleh karena itu, PIC dari kegiatan ini adalah Ina Sylvia dan tim. Nanti mungkin akan mensosialisasikan lebih lanjut. Tetapi sebagai ketua tahun transformasi HKBP Distrik 8 2026 dan secara khusus juga sebagai ketua PPD, saya mengharapkan dukungan dari Inang semua. Pertama, untuk mensosialisasikan ini kepada semua, kepada jemaat perempuan, kepada seluruh jemaat, supaya pada tanggal 24 dan 25 Juli nanti gedung Sopo Pikir akan penuh dan akan meriah. Karena apa? Seluruh perempuan HKBP di Siklaman datang berbondong-bondong dan ikut tentunya membeli produk-produk UMKM tidak mahal. Harganya sudah kami sampaikan tidak boleh mahal, harganya tentu terjangkau ya. Dan ada lomba untuk memeriahkan acara, ada hadiah yang menarik, dan kalau tidak salah ada yang menyumbang hadiah door prize motor. Terima kasih buat yang menyumbang motor bagi setiap kupon yang diundi dengan pembelanjaan minimal Rp100.000. Dan saya juga menghimbau bagi seluruh pelaku UMKM HKBP Distrik 8 yang mengikuti PPD Expo kali ini, kita harus memberikan juga dari untuk yang begitu banyak ya. Kalau kita dengar kesaksian dari pelaku UMKM, ada yang mendapatkan untuk yang cukup besar agar dapat memberikan tanda kasih juga kepada HKBP Distrik 8 DKI. Ya, jadi besok saya rasa ada sosialisasi bagi ikut line dance. Semua daftar
Oke, kita sambut PPD Expo 2024 tanggal 24 dan 25 Juni 2026. Ini yang kami keempat dan saya persilakan Ina Subi untuk menyampaikan sosialisasi PPD Expo. Baik, terima kasih untuk yang sangat. Ina, izinkan kami mensosialisasikan PPD Expo 2026. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga dari binaan peserta UMKM ataupun pelaku usaha yang para ibu mungkin di sini ada yang baru atau mungkin yang sudah berjalan atau yang mungkin sudah eksis. Jadi pada kesempatan ini kami dari BPD Divisi Pendapat DKI Jakarta mengundang Ina seluruh melalui ketua SPH di sini kebetulan wilayah 1, wilayah Timur 1, Timur 2 dan Pusat untuk segera Ina hadir mendaftar menjadi pelaku UMKM di mana kami memberikan proporsional pembagian stand dari 100 stand yang kami siapkan. Mohon Ina perhatiannya, dari 100 stand kami menyiapkan 60 untuk kuliner dan 40 stand untuk non kuliner. Untuk non kuliner di sini mungkin bisa agak di zoom yang kecil sekali. Untuk non kuliner terdiri dari stand makanan berat. Makanan berat dalam artian mungkin yang tahu ya, nasi dengan lauk pauk itu ada namanya makanan khas Batak yang non halal. Ada juga makanan nasional yang tentunya halal. Ada juga camilan atau snack. Camilan itu seperti empek-empek, bakso, tewan yang bukan makanan berat. Snacknya itu juga ada snack kering, ada juga kue basah, dan tentunya ada juga minuman segar. Mohon izin Ina, kali ini penjualan air mineral khusus dilakukan oleh BPD, tidak boleh peserta yang lainnya. Demikian Ina ya. Untuk makanan berat jangan menggunakan paket makanan minuman plus minuman aqua, karena aqua atau air mineral adalah penjualan daripada pengurus PPD di sini Balikpapan. Seperti itu Ina ya. Untuk minuman boleh yang lain, boleh kopi, boleh es, dan juga jus dan juga minuman yang lainnya. Kemudian untuk stand non kuliner ini terdiri dari stand fashion dan aksesoris, dan juga ada stand handicraft, dan juga handicraft ini terdiri juga dari stand mungkin di sini ada yang punya rajutan atau mungkin punya keterampilan dalam hal menenun atau mungkin keterampilan dalam membuat bros atau tas atau handmade ya, handmade, silakan Ina daftar. Kemudian ada juga dengan hobi atau kesehatan. Hobi atau kesehatan contohnya adalah pembuatan minyak angin, itu kebetulan ada di kami ya sebagai binaan daripada UMKM PPD. Ada juga menjual namanya lalu oil ya, itu untuk kesehatan, minyak untuk kesehatan. Atau mungkin ada minuman karya daripada Ina, tetapi berupa bubuk yang mungkin diseduh ataupun kesehatan dan lain-lain. Untuk standnya itu sebenarnya tinggal sedikit lagi Ina, ya. Karena apa? Kita sudah mengadakan sebenarnya sosialisasi di rapat PPD 2 minggu yang lalu. Namun kami memberikan kesempatan kepada Ina, mungkin oleh karena pemilihan ketua SPH baru sehingga tidak tersampaikan. Kali ini kami menyampaikan untuk 3 wilayah yang Ina ya, kebetulan hadir semua di sini. Ayo segera, boleh japri saya, boleh di WA grup ketua SPH, segera mendaftarkan siapa yang akan menjadi pelaku atau peserta UMKM di PPD Expo. Ditunggu hari ini. Dan untuk memenuhi
membawa berbondong-bondong dari SPH kita untuk hadir di tanggal 24 dan 25 Juli PPD Expo. Mulainya jam 9 pagi sampai jam 18. Jadi kalau bisa Ina bisa sarapan karena ada yang jual di situ. Ada juga bubur Manado, ada lomi, ada dan lain-lainnya untuk sarapan kita. Makan siang ada makan siang. Belilah di situ makan siang. Terus kalau seandainya udah keringetan basah-basah, beli baju kalian di situ. Terus untuk Natal kita ada jual-jual kain ulos dan juga dengan kain-kain tenun lainnya yang menarik dan fashion yang lainnya. Terus sekarang lagi tren namanya yang mutiara-mutiara ada juga di situ ya. Jadi siap-siap kita mendukung pelaku UMKM binaan daripada PPD Distrik 8. Dan juga ada juga lintas distrik, ada juga denominasi gereja, yaitu bukan KKBP. Ada juga lintas agama, yaitu saudara-saudara kita di dekat lingkungan kita. Dan juga tentunya ada juga sponsor yang akan mendukung acara ini. Nah, untuk supaya Ina SPH dari masing-masing wilayah Timur 1, Timur 2, dan Pusat, supaya tidak hanya keliling-keliling dan mencoba makanan yang ada di sana, kami membuka ada 3 lomba. Lomba yang pertama adalah line dance, gerakan tortor modern. Jadi bukan line dance ya, pakainya itu tortor. Nah, ada 3 musik sudah kami siapkan, tinggal pilih Ina. Buatlah kreasi Ina. Bagaimana dengan 3 pilihan lagu iringan itu amat sangat menarik gerakannya dan tentunya gerakannya yang lebih enak dilihat ya Ina ya. Dan juga besok pada tanggal 1 Juli jam 1:30 kita ada TM untuk lomba line dance gerakan tortor. Untuk SPH yang belum mendaftar, ayo segera mendaftar atau besok langsung datang ke TM supaya tidak ketinggalan berita. Kalau dikatakan berapa satu peserta atau satu tim isinya 9 sampai 13 orang ini. Di sini mungkin ada juga Ina Merdeka, kalau mau itu silakan Ina. Ya, silakan Pak, ini untuk memeriahkan PPD Expo. Silakan Ina, daftar aja. Nanti pada saat nanti mendaftar, tulis aja nama timnya apa. Umpamanya DM Minds, Lines dari KPP dan seperti itu. Silakan Ina memberikan nama-nama yang menarik dan juga ini ditayangkan ada stereo seperti ini nanti ya kita akan membuat ya. Iya, ini lokasinya seperti ini kurang lebih ya Ina ya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut Ina, boleh tanya kepada kami mengenai informasi ini. Dan Ina tolong ingat, ajak anak-anak kita karena ini tahun keluarga. Ada lomba mewarnai. Jadi ketika kita mengajak anak kita boleh ikut lomba mewarnai. Menurut kategori umur, ada kategori A di bawah 7 tahun, kategori B 9 sampai dengan 10 tahun, dari 7 sampai dengan 9 tahun A, kategori C umur 10 sampai dengan umur 11 tahun. Jadi kategori ini anak TK dengan anak SD tepatnya. Dan juga ada lomba Family Got Talent. Nah, ini menarik sekali karena lomba ini kita ikut sertakan suami kita, anak kita, opung atau cucu dan lain sebagainya, terserah, atau keponakan kita, silakan berikan pertunjukan atau performance yang menarik di dalam hal ini. Boleh bernyanyi, boleh menari, boleh drama, boleh puisi, dan boleh lain-lain lainnya, terserah. Atau mungkin bermain musik, mungkin bapaknya bisa biola, ibunya bisa piano, anaknya bernyanyi, itu silakan Ina. Segera
lomba dari yang tadi ya, lomba line dance, mewarnai, dan juga family dan talent, dan tentunya hadir di tanggal 24 dan 25, dan juga TM pada saat besok jam 1:30 tanggal 1 Juni. Demikian Ina, kami tunggu untuk kelanjutan daripada pendaftarannya. Kiranya semua dilancarkan dengan Ina semua juga di sini semangat dan terus mendukung program daripada PPD KKBP Distrik Delapan DKI Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah kita dengarkan bersama-sama sosialisasi yang dibawakan oleh pengurus PPD dan panitia. Jadi tanggal berapa Ibu? 24 dan 25 Agustus. Juli ya, jangan Agustus ya, ya. Di daftaran ada 5 lomba. 3. Yang bilang 3, bilang yang mana? Berarti mendengarkan. Tuhan berkati, ya. Ibu Ketua Umum sebagai orang semuanya hafal. Yang timur 1, 2, pusat hafal. Begitu juga Tuhan. Tapi nanti kita bisa tanya ke Amal Presiden apakah dia hafal. Baik, terima kasih. Kita akan masuk dalam acara berikutnya. Amal Presiden sudah hadir bersama-sama dengan kita tentunya. Dan kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan dari tetap bukti.
Sampai next kali ya, terima kasih.